Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dini Amalia Lutfi dari kelas A Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, dengan dosen pengampu Muhammad Ragil Suryo Putro, ST, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai survei persepsi masyarakat di Indonesia terhadap COVID-19. Adapun outline pembahasan presentasi kali ini mencakup latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian, hasil pengolahan data, serta kesimpulan. Dimulai dengan latar belakang yang mendasari mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar munculnya virus baru di akhir tahun 2019 yang dinamakan virus corona atau COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Virus ini berkembang menjadi sebuah pandemi, melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan menyebabkan banyak korban jiwa. Karena penularannya melalui kontak fisik, seperti mulut, mata, hidung, serta tangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan permasalahan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang COVID-19, bagaimana tindakan dan perilaku masyarakat menghadapi COVID-19, bagaimana pola perubahan sikap masyarakat di tengah pandemi, serta bagaimana tindakan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini secara umum tentunya untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap COVID-19. Namun jika kita mengkaji lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap COVID-19. Yang kedua, untuk menganalisis sikap atau cara pandang masyarakat terhadap COVID-19, serta menganalisis tindakan atau upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di Indonesia dalam upaya pencegahan COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui level atau tingkatan kesadaran masyarakat akan virus COVID-19. Yang ketiga, sebagai media edukasi yang menambah wawasan masyarakat di Indonesia mengenai COVID-19. Dan yang terakhir, sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan. Kajian pustaka. Pada penelitian ini terdapat dua kajian, yaitu ada kajian deduktif dan kajian induktif. Di mana kajian deduktif merupakan cara penganalisa suatu data serta melakukan penulisan melalui fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Pada penelitian kali ini mencakup kajian deduktif yang memuat aspek persepsi, parameter, kuesioner, dan skala Likert. Di mana dalam teori persepsi terdapat teori pengetahuan sikap dan tindakan. Pada teori parameter juga terdapat aspek pengetahuan sikap dan tindakan. Pada teori kuesioner, penjelasan mengenai fungsi kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data primer sebagai cara untuk memperoleh jawaban dari responden, serta skala Likert yang digunakan sebagai aspek dengan metode variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian pada kajian induktif merupakan cara penganalisa suatu data yang dilakukan dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi penjabaran yang bersifat umum. Nah, pada
Penelitian kali ini mencakup kajian induktif yang menampilkan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan melalui sebuah kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di Indonesia dalam rentan usia 18-50 tahun melalui akun sosial media. Kemudian, jenis data yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup data primer atau data mentah, di mana kita menggunakan metode kuesioner, dan selanjutnya ada data sekunder sebagai penunjang atau pelengkap dari data primer yang telah diperoleh dengan sumber seperti dari artikel, jurnal, informasi dari internet. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif deskriptif, di mana penentuan sampel menggunakan kuesioner dengan minimal 50 responden. Dan yang terakhir, teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui skala Likert dengan teknik scoring. Hasil pengolahan data. Dari tabel tersebut dapat diketahui ada 3 parameter yang digunakan, yaitu ada pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan masing-masing aspek mempunyai indikator sebanyak 9 pernyataan. Dapat terlihat jika skala Likert digunakan pada tabel sebagai simulasi pengukuran dengan teknik scoring, di mana skor 5 untuk pernyataan sangat setuju, skor 4 digunakan untuk pernyataan setuju, skor 3 digunakan untuk jawaban netral, skor 2 digunakan untuk jawaban tidak setuju, dan skor 1 digunakan untuk jawaban sangat tidak setuju. Skala Likert digunakan dalam teknik pengolahan data dengan tujuan agar data tersusun lebih rapi dan memudahkan para pembaca untuk memahami data yang digunakan dalam penelitian. Nah, dari diagram ini mempresentasikan hasil kuesioner dengan 9 indikator dalam parameter pengetahuan, di mana survei menunjukkan jika jawaban setuju atau sangat setuju sudah melampaui 50%, hanya indikator 5 dan 9 yang masih di bawah 50% untuk jawaban setuju atau sangat setuju, sehingga dapat ditarik kesimpulan masyarakat tergolong baik dalam pemahaman serta pengetahuan mengenai COVID-19. Pada gambar diagram kedua ini, mempresentasikan hasil dari kuesioner dengan 9 indikator dalam parameter sikap, di mana survei menunjukkan jika jawaban setuju atau sangat setuju sudah melampaui 50%, hanya indikator 1 dan indikator 4 yang belum mencapai angka 50% dari jawaban setuju atau sangat setuju. Tetapi secara garis besar sudah banyak masyarakat yang menyikapi persoalan COVID-19 secara benar. Dan pada diagram terakhir dapat dilihat jika diagram ini mempresentasikan hasil dari kuesioner dengan 9 indikator dalam parameter tindakan, di mana survei menunjukkan jika jawaban setuju atau sangat setuju sudah melampaui batas di atas 50%, hanya indikator 3 dan indikator 5 yang belum menyentuh titik 50%. Namun, dapat ditarik kesimpulan jika masyarakat sudah tergolong cukup baik dalam upaya menangani serta upaya penindak tegasan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian kali ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat serta level atau tingkatan pemahaman masyarakat mengenai COVID-19 sebagai media edukasi serta untuk menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, persepsi masyarakat di Indonesia terhadap COVID-19 sudah baik,
sehingga diharapkan masyarakat selalu melaksanakan protokol kesehatan dan berusaha untuk selalu update informasi tentang COVID-19. Dan yang terakhir, pengetahuan, sikap, dan tindakan atau upaya masyarakat di Indonesia terhadap COVID-19 sebagian besar sudah cukup baik dalam menghadapi pandemi ini, ditunjukkan oleh hasil rata-rata indikator survei pada parameter pengetahuan, sikap, dan tindakan sudah di atas titik 50%. Berikut merupakan referensi dari pembuatan PPT kali ini sebagai bahan presentasi dalam pemaparan survei penelitian. Sekian penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan salahnya saya meminta maaf. Demikian presentasi kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.